Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Absyur, di podcast yang sangat tidak jelas dan sangat tidak ramah. Sekarang saya sedang bersama Bung Azhar di kosan, ya salah satu kosan teman kelas kami lah gitu ya. Bagaimana Bung Azhar kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bung. Gimana juga ini kabarnya Bung? Alhamdulillah baik. Lama kita tidak bersua ya. Ya cukup lama. 2 minggu ada lah. Kurang lebih lah ya. Bagaimana sih pengalaman tadi sekarang masuk kuliah, pertama masuk kuliah lagi setelah lebaran? Oke, ngomongin kembali lagi ke perkuliahan setelah lebaran ya kawan. Jadi gini, kepulangan, kita awali dulu dari kepulangan ya sebelum ke kuliah. Nah jadi kepulangan ini momen yang sangat saya tunggu-tunggukan Bung. Kenapa? Karena pertama pulang di Idul Fitri tentunya ya, kemarin di bulan Ramadan itu sangat saya tunggu-tunggukan karena pertama ini momen saya pertama kali mudik seumur hidup Bung. Serius. Jadi dulu dari SD sampai SMA memang saya tidak jauh dari rumah, dan sekarang alhamdulillah atas kehendak Allah saya berada di Bandung kemudian bisa mudik. Luar biasa itu tentunya. Nah, kemudian ngomongin di rumah nih, di kampung halaman saya bertepatan di Ciamis. Hajar siap di Ciamis, tepatnya di Sukamantri, Desa Ciberem. Saya kampungnya itu Werkit atau Cimaratongo, tapi lebih dikenal dengan istilah Werkit atau nama Werkit. Nah, ketika di sana saya itu dari dulu, bahkan dari SMK merasa punya tuntutan, merasa punya peran dalam lingkungan saya untuk memajukan kampung dan untuk memajukan kampung ya, khususnya itu di bidang pendidikan Bung. Nah alhamdulillah ini adik-adik saya, ini adik-adik dalam artian bukan adik kandung ya Bung, tapi memang sanak saudara atau tetangga yang dekat dan akrab bersama saya. Sering kita berkomunikasi, bersosial. Nah saya mempunyai tanggung jawab kepada mereka. Ini perasaan saya yang diemban ya, mempunyai perasaan seperti itu. Nah alhamdulillah kemarin Bung, ketika di rumah saya mempunyai motivasi baru lagi. Motivasi seperti apa? Motivasi untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu dan membangun silaturahmi atau membangun jejaring. Nah makanya ketika saya datang lagi ke Bandung itu luar biasa saya semangatnya, karena biasa ibarat HP ya, saya itu sedang lowbat kemarin itu pas Ramadan di sini karena menunggu kepulangan Bung, menunggu kepulangan. Nah makanya datang ke sini ke Bandung, baterai saya atau HP saya atau diri saya ini sedang keadaan full. Jadi tentunya ketika saya hari pertama lagi di sini dengan full power dan penuh semangat, tentunya tidak ada semangat yang tidak dibangkitkan dengan motivasi yang didorong dalam diri saya sendiri untuk selalu bergerak. Kemudian tadi perkuliahan pertama luar biasa sekali, kita berjumpa dengan dosen-dosen yang profesional dan tentunya mumpuni di bidangnya Bung. Kurang lebih seperti itu Bung pengalaman tadi, sekaligus cerita dikit lah, gak apa-apa ya, tentang kepulangan, sekaligus tadi juga curhat kan tentang awal mudik saya gitu pertama kali Bung. Tanggapan di roasting tadi gimana? Yang mana ini, yang mana? Nah itu kesalahan saya sih. Oh gitu. Tadi oke. Dari Anda sendiri itu gimana tadi menanggapi apa sih ya? Itu Anda sendiri atau Bung Raid sendiri itu menanggapi roastingan secara apa ya, itu serangan ke mental atau diubah menjadi motivasi Bung, apa gimana tuh? Menurut saya pribadi itu menjadi sebuah motivasi supaya saya makin giat belajar. Bagaimana caranya saya menguasai hal tersebut. Betul. Sepakat sih Bung, karena gini, saya mempunyai prinsip sebenarnya di dunia ini tentunya tidak ada yang menjadi tantangan. Tapi ini secara mutlak memang ada rintangan. Nah tapi kalau menurut saya mental seorang fighter, mental seorang petarung, bagaimana cara mengubah rintangan tersebut menjadi sebuah tantangan betul. yang memotivasi kepada diri kita supaya menjadi lebih baik. Betul, saya setuju kalau masalah itu.
menurut saya sendiri kan saya pernah mengalami juga hal tersebut kan. Pernah Iya. mengalami ya kalau masalah pembulian dulu kan, masalah dulu saya terkena bullying. Saya terkena bully, terus mereka bilang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak punya skill apa-apa. Tetapi saya membalas dendam mereka bukan dengan cara memukul mereka atau apa-apa, tapi saya membalas mereka dengan prestasi saya di tingkat Jawa Barat. Sepakat. Memang betul, Bung. Kalau dikatakan yang namanya balas dendam itu tidak harus kita dengan membalas cacian mereka, betul membalas makian mereka. Tapi menurut saya balas dendam terbaik itu adalah menjadikan diri kita lebih baik. Sepakat kali. Kalau saya dengar Bung Azhar ini seorang kiper dari tim futsal apa gimana itu tuh? Oke, ngomongin bola sekarang ya. Oke, itu ngomongin bola. Iya, memang saya dari dulu itu kiper. Bahkan semenjak saya awal main bola, kenal dengan bola, itu saya dulu kiper. Nah, menariknya saya itu belum pernah main di lapang besar, itu lapang bola. Kan saya fokusnya itu di futsal. Nah, ini ada ceritanya, Bung. Kenapa saya main di futsal? Karena gini, waktu SD kulit saya itu hitam. Nah, masuk nih remaja, keluar SD. Nah, di sana ada ketertarikan untuk merawat diri. Tentunya mungkin itu dari fase transisi lah, mungkin beralih ke remaja dari kanak-kanak. Nah, di sana saya ingin merawat diri, ditambah ya biasalah seorang laki-laki yang normal gitu ya, menyukai seorang perempuan. Wow. Pertama karena hitam, kemudian di MTS itu merawat diri. Meskipun sekarang nggak putih-putih amat, tapi lah ada perubahan gitu, Bu. Ada perubahan. Perawatan juga nggak yang neko-neko lah, karena budget pelajar tahu sendiri gitu. Nah, yang kedua, kenapa saya nggak suka main lapang besar itu? Karena panas. Gak mau nih nambah hitam lagi gitu. Nah, makanya fokus di futsal. Kenapa? Futsal pakai gor. Enak tuh kalau main. Main jam 12 pun, jam 12 siang itu enak gitu. Gitu alasannya, Bung, itu jadi kiper. Gitu, Bung. Awal bisa main bola saya sudah di posisi kiper. Dan alhamdulillah kalau ngomongin prestasi apa yang udah saya raih, kurang lebih saya pernah mengikuti Liga Nusantara Seri B. Saya gabung bersama tim Bardes Galtar, itu luar biasa. Sehat selalu Coach Gilang dan rekan-rekan Bardes di sana ya. Terus sukses maju klubnya, banggakan Indonesia. Keren, banggakan Panjalu, banggakan Indonesia. Gitu, Bung. Ngomong-ngomong nih, bagaimana sih cara bisa public speaking yang bagus? Mungkin kan awal masuk kuliah kan orang-orang bertanya tuh, kok dia baru masuk kuliah public speakingnya udah bagus gitu, udah nggak terbata-bata, jadi udah lancar gitu. Nah, mungkin ada tips bagi para penonton bagaimana sih caranya bisa public speaking yang lancar kan? Lancar gitu, yang baik. Ini ke siapa nih? Awal masuk kuliah? Ya, awal masuk kuliah aja gimana gitu. Bisa. Saya. Iya. Oh. Oke. Jadi ini juga ceritanya lumayan, kalau menurut saya ini menarik, Bu. Jadi gini. Sama perubahan hidup saya itu yang paling saya rasakan itu saya ketika keluar dari SD, Bu. Keluar dari SD saya masuk pesantren nih, Bu. Masuk pesantren. Nah, di sana awal saya menginjakkan kaki di pesantren itu, targetan saya itu bukan hafal Quran, bukan hafal hadis, bukan bisa nahu sorof, dan bukan pengen bisa pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Yang mana itu kan ada di pesantren. Nah, mungkin ini yang dinamakan dengan inna a'malu biniyat, Bu. Segala sesuatu itu tergantung niat. Sepakat. Nah, jadi gini, karena niatan saya awal masuk pesantren seperti itu,
ingin bisa public speaking, ingin bisa ngomong di depan umum. Nah itu yang terbangun dalam mindset atau diri saya. Gimana nih caranya supaya saya bisa ngomong di depan teman-teman saya, merasakan rasa takut, merasakan rasa gemper gitu, so kayaknya tremor kalau bahasa Demam sekarang. panggung lah gitu. Demam panggung, ya memang betul. Pertama sekali nyoba saya memang gitu. Kemudian saya evaluasi kenapa kok gini, dan pada akhirnya itu dibenturkan lagi atau dikembalikan lagi kepada konsisten, kemudian semangat kita untuk mengalahkan hal-hal tersebut. Nah, alhamdulillah saya itu belajar berbicara di depan teman-teman itu ya berusaha mengalahkan rasa takut itu dari MTS. Kemudian puncaknya hilang rasa takut itu dan berani ngacung dan lain sebagainya itu kalau MTS kelas 3, Bung. MTS kelas 3 saya udah hilang tuh rasa takut. Udah lama juga berarti. Iya, itu kurang lebih 3 tahun lah itu. Di akhir di tahun saya berusaha berperang itu dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Ayolah diri gitu, ayolah kawan gitu, berdamai, bantu saya untuk merasakan rasa takut ini. Alhamdulillah tercapai. Nah, cuma negatifnya, masalahnya saya tertinggal dalam pelajaran akademik, baik ekstra maupun intra. Gara-gara tadi, Bung. Terlalu fokus ke public speaking. Ya, karena itu ditambah niatan saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah pesantren itu yang saya bangun. Saya harus bisa berbicara di depan teman-teman saya. Itu yang terus saya ini kan. Ditambah kemudian saya terasa ya kelemahan saya, kekurangan saya itu di kelas 1 sanawiyah. SMA. Saya masuk MA, Bung, di MA. Nah, saya terasa kelemahan saya ini di akademik sangat tertinggal sekali. Nah, tentunya saya juga mempunyai kepercayaan, bukan kepercayaan yang lain-lain ya, tapi menanamkan kepada diri saya supaya pertama itu kepada diri saya supaya bisa memandang orang lain juga. Gini, Bung, semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, saya sadar akan kekurangan saya dan saya di sana sadar akan kelebihan saya. Waktu SMA, saya merasa saya paling berani kalau masalah bacot-membacot, Bung. Paling bacot. Iya, terutama dalam mengkritik pesantren karena saya dulu di pesantren. Saya memang biasalah mungkin itu di fase anak muda yang dinamakannya anak muda. Biasalah bocah kemarin sore gitu ya, masih atau tanduk lah lamun cek peribahasa nama kakara tumbuh saeutik anduk teh geus gudal gadil lamun B atau naon dinu tandukannya. Gitulah, Bung. Kurang lebih gitu, Bung. Kalau masalah cerita-cerita kenapa saya pas awal masuk kuliah paling berani tadi tanya, paling berani ngomong ya itu. Saya sering dibenturkan di sana. Ditambah gini, Bung. Waktu SMP nih, waktu sanawiyah tadi, tingkat keilmuan, tingkat kedewasaan, kemudian dari kuantitas banyak orang itu hanya dikit gitu. Nah, itu yang segala sesuatu juga dimulai dari hal yang terkecil, betul? Betul. Saya tertarik dengan perkataan Belric, seorang hero Mobile Legend. Roll tank, bener? Roll tank, gini kata dia. Pohon yang besar berawal dari benih yang kecil. Jadi segala sesuatu itu dari yang terkecil. Nah, SMP kan kecil nih skupnya, keilmuan dan lain sebagainya itu sangat hampir dibilang rata. Nah, di sana bisa bisa gitu pede. Nah, kemudian ke sini ke SMA beda lagi karena teman baru, wawasan pengetahuan pun juga lebih luas. Nah, di sana saya terus evaluasi. Nah, yang lebih menantang bagi saya itu ketika saya keluar dari SMA, masuk ke dunia perkuliahan. Pertama itu sebenarnya ya, ketika saya ngomong di depan teman-teman yang lain itu saya juga itu ngedeg-deg gitu, air ruas gitu, karena manusiawi gitu. Karena
kulturnya beda, kemudian suasananya juga kelas beda. Dari segi usia kan kita tidak rata. benar. Ada yang kelahiran 2000, ada yang kelahiran 21. Saya kan sebenarnya kelahiran 2003. 2000. Nah, di sana saya berusaha berdamai lagi dengan diri sendiri. Yo, bisa. Di sana terus membiasakan. Kemudian akhirnya saya dipertemukan dengan itu apa ya? Paling Oke, mohon maaf. Tadi kita berhenti dulu sejenak dikarenakan kamera overheat. Ya, mungkin kameranya ya sedikit murah lah. ditambah azan tadi, Nah, Bung. Azan Jadi kita maghrib. tadi sholat dulu. Oke, Bung. Mungkin yang tadi stop aja pembahasannya sampai situ. Boleh, siap. Saya ada satu pertanyaan lagi nih, Bung. Apa tuh? Menanggapi soal kuliah tetapi salah jurusan atau terpaksa karena keinginan orang tua tuh, bagaimana tuh? Rumit memang, Bung. Karena itu memang sulit. Ya. Kalau buat itu ya, kita itu apa ya, berdinamika atau sering menghabiskan waktu kita di kegiatan tersebut, namun kita tidak menjiwai. Tentunya ini memang berat dan penuh tantangan. Bentar. Nah, itu di situ makanya fungsinya kita harus merubah rintangan, kan rintangan itu menjadi sebuah tantangan. Nah, balik lagi kepada kita. Kalau mental kita seorang fighter atau petarung, Bung, hajar. Cari hikmahnya, kemudian berdamailah dengan diri kita sendiri, Bung. Pasti setiap ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, Alhamdulillah. tiada lain dan tiada bukan, itu ada maksud dan tujuannya yang baik kepada kita. Betul sih. Gitu, Bung. Bung, Gitu Bung. sih, Bung lah. Saya no comment kalau Nah, masalah itu. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Mungkin besok bisa ditanya ke Bapak Rahmat. Oh, boleh. Itu lebih banyak pengalamannya. Bagus. Bisa disangka kenawaran minum gitunya. Ini disponsori oleh Jangan. Oh, udah. Nggak disponsorin, nggak disponsorin. Nggak ada sponsor, Bung. Modal sendiri, gak ada sponsor. Oke, nanti besok pasti ada sponsor, Bung. Bu Marlina katanya kata Azhar minta donasi dong. Ya, Bu, boleh lah ini di support teman kita, mahasiswa Ibu juga gitu, sedang berkreasi, sedang apa ya? Meningkatkan gitu skillnya, kemudian mengisi luang waktunya dengan hal yang positif. Salah satunya membuat konten ini mungkin, Bu, didukung, Bu, terutama di materinya. Ditunggu, Bu. Sepakat, Bung? Sepakat. Bu Marida, kami tunggu. Minta donasi. Parah aja donasi. Aduh, boleh. Ditunggu ya nanti link donasinya. Nanti dikirim ya, Bung. Mohon maaf tadi bercanda, tapi kalau serius juga nggak apa-apa sih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.